Singkat kata, sampailah perempuan Samaria itu pada keyakinan bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan Allah. Oleh karena itu, ia sangat bersukacita dan merasa ingin sekali mewartakan Yesus kepada orang-orang sekampungnya. Dia meninggalkan tempayan airnya di dekat sumur, meskipun tidak banyak pengetahuannya mengenai Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 8 Maret, hari Minggu Pekan Prapaskah yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkaulah asal mula dan sumber kehidupan kami. Kami mohon, bimbinglah kami untuk sampai kepada Sang Sumber air hidup, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Hanya dalam Dialah kami memperoleh hidup yang sejati. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes. Bacaan yang singkat, bab 4 ayat 5-15, dilanjutkan ayat 19b sampai 26, dilanjutkan ayat 39a, 40 sampai 42. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak mempunyai timba, dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus
dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba." Perempuan itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa Engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kamu menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah datang sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Dan ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal pada mereka. Dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi yang mereka menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria menjadi inspirasi bagi kita. Kisah itu melukiskan perjalanan iman seorang perempuan Samaria. Pada awal perjumpaan, perempuan itu menaruh curiga kepada Yesus. Karena itu ketika Yesus meminta air minum kepadanya, dengan ketus ia menolak dengan 2 alasan. Sebab Yesus itu seorang laki-laki dan berbangsa Yahudi, sedangkan ia seorang perempuan dan seorang Samaria yang notabene bermusuhan dengan orang Yahudi. Tetapi Yesus tidak putus asa. Ia mencoba membangun komunikasi dengan perempuan itu. Maka terjadilah dialog antara keduanya. Meskipun dialog itu tidak langsung menghasilkan buah. Ketika Yesus berbicara mengenai anugerah air hidup yang memancar sampai hidup yang kekal, berkali-kali perempuan itu salah paham. Yesus berbicara mengenai air rohani, yaitu Roh Kudus. Tetapi yang dipikirkan oleh perempuan itu air sumur duniawi. Saudari-saudaraku yang terkasih, untuk memecah kebuntuan, Yesus menunjukkan kepadanya bahwa Dia mengetahui kehidupan pribadi perempuan yang baru sekali ia jumpai itu. Melihat pengetahuan Yesus yang luar biasa, perempuan itu sadar bahwa Yesus adalah seorang nabi. Sejak itulah ia yang aktif bertanya kepada Yesus mengenai tempat ibadah yang benar. Ia juga berbicara mengenai Mesias. Singkat kata, sampailah perempuan Samaria itu pada keyakinan bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan Allah. Oleh karena itu ia sangat bersuka cita
dan merasa ingin sekali mewartakan Yesus kepada orang-orang sekampungnya. Dia meninggalkan tempayan airnya di dekat sumur, meskipun tidak banyak pengetahuannya mengenai Yesus. Itu bukan halangan baginya untuk mewartakan Yesus kepada orang-orang sekampungnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari kesaksian dan ajakan yang sederhana ini, orang-orang sekampungnya tertarik dan pergi menemui Yesus. Mereka meminta supaya dia bersedia tinggal bersama mereka. Dari perjumpaan langsung dengan Yesus, mereka percaya kepadanya. Itu semua terjadi berkat kesaksian yang sederhana dari seorang perempuan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kisah Sabda Tuhan hari ini menggambarkan kisah panggilan kita juga. Pada awalnya, karena pikiran mereka terlalu duniawi, seringkali mereka tidak mampu memahami ajaran-ajaran Yesus. Namun Yesus bersabar dengan mereka. Pada suatu saat, berkat tuntunan Yesus, mata hati serta budi mereka terbuka dan mereka mulai memahami ajaran Yesus. Karena sukacitanya, mereka terdorong untuk mewartakan Yesus kepada orang-orang yang mereka jumpai. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua berkat sakramen baptis dan krisma, kita pun ambil bagian dalam tugas Yesus sebagai nabi. Sesuai dengan kemampuan kita, kita dipanggil untuk mewartakan karya keselamatan yang dikerjakan Allah kepada sesama kita. Entah melalui kesaksian kita sehari-hari, melalui pengajaran, dan juga lewat tindakan-tindakan kita setiap hari. Marilah kita semua dipanggil untuk mewartakan Tuhan Yesus. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita,
seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita. Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.